Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza. Dan pada kesempatan kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman semua tentang SEO spesialis. Mungkin ada banyak sekali nih dari teman-teman yang sedang mencari informasi apa sih SEO spesialis itu, kemudian seperti apa sih pekerjaan yang sering dilakukan oleh seorang SEO spesialis, dan gimana caranya supaya bisa bekerja sebagai SEO spesialis di sebuah perusahaan. SEO sendiri merupakan salah satu bagian dari digital marketing yang saat ini banyak sekali digunakan oleh beberapa perusahaan untuk dijadikan sebagai strategi pemasaran mereka di era digital. Maka dari itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menengah ataupun besar itu mencari sosok-sosok SEO spesialis untuk dijadikan karyawan mereka guna meningkatkan traffic ataupun brand mereka di mata konsumen yang lebih luas secara organik. Untuk itu, inilah kesempatan nih bagi teman-teman semua yang mungkin ingin berkecimpung di dunia SEO dan ingin menjalankan karirnya sebagai seorang SEO spesialis. Karena sejujurnya pun persaingannya itu belum terlalu ketat. Saya sendiri sebelum bekerja sebagai seorang SEO spesialis, awalnya saya pernah bekerja sebagai content writer. Dari content writer itu saya mulai mempelajari secara perlahan tentang pola-pola dari SEO ini sendiri. Kemudian saya terapkan ke dalam website pribadi atau blog pribadi saya, dan akhirnya saya mulai tertarik untuk mendalami SEO ini sebagai jalur karir saya ke depannya. Saat ini saya sedang bekerja sebagai seorang SEO spesialis di salah satu perusahaan agensi yang ada di Jakarta. Dan ini merupakan pekerjaan saya yang kedua di bidang SEO, karena sebelumnya saya juga pernah bekerja sebagai SEO spesialis di sebuah brand otomotif. Nah, mungkin sedikit informasi untuk teman-teman bahwa saat ini saya masih dalam proses pembelajaran. Saya belum expert di bidang ini, namun saya yakin kedepannya saya bisa terus berkembang untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke, sekarang mari kita bahas tugas apa aja sih yang sering dilakukan oleh seorang SEO spesialis. Seorang SEO spesialis itu memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan traffic dari website yang dimiliki oleh perusahaannya. Semakin banyak traffic yang masuk, maka akan memungkinkan untuk terbantunya proses pemasaran dari perusahaan tersebut. Sedangkan tugas atau keseharian yang dilakukan oleh SEO spesialis itu memang cukup beragam ya, tergantung perusahaan mana kamu bekerja. Jadi contohnya sewaktu aku masih bekerja di perusahaan sebelumnya, itu aku mengerjakan SEO lebih ke off page-nya doang nih. Lebih banyak ke off page dibandingkan on page. Sementara ketika aku masuk di perusahaan yang baru, pekerjaan aku tuh lebih banyak ke on page-nya. Nah, hal ini tentunya tergantung kebutuhan ya dari perusahaan yang teman-teman lamar atau teman-teman bekerja. Namun intinya seorang SEO spesialis itu harus memiliki skill-skill seperti analisis, kemudian keyword research, kemudian kepahamannya dia tentang menggunakan tools-tools yang dapat membantu pekerjaan dia sebagai seorang SEO spesialis tentunya. Dan yang terpenting adalah harus punya strategi untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga apa yang telah teman-teman jadikan acuan atau goals untuk pekerjaan SEO tersebut itu bisa terukur sejauh mana sih performanya dan apa saja yang perlu di-improve untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda yang pengen bekerja sebagai seorang SEO spesialis? Apa saja sih yang perlu disiapkan agar bisa diterima bekerja di sebuah perusahaan? Menurut pengalaman aku, untuk menjadi seorang SEO spesialis itu ada 3 hal nih yang perlu teman-teman lakukan. Pertama, tingkatkan skill kalian di bidang SEO khususnya. Kemudian, sebaiknya teman-teman memiliki pengalaman. Dan ketiga, apply-lah atau lamarlah di banyak perusahaan yang memang sedang mencari seorang SEO spesialis. Yang pertama, kenapa skill? Karena skill ini adalah hal teknis yang nantinya akan dibutuhkan atau akan teman-teman perlukan untuk bekerja di perusahaan sesuai dengan job yang diberikan. Bayangin aja ketika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan tanpa memiliki skill. Tentunya kalian akan kebingungan untuk melakukan pekerjaan tersebut, bukan?
Yang kedua adalah pengalaman. Nah, pengalaman yang aku maksud bukan berarti teman-teman bekerja dulu nih sebagai SEO spesialis terus melamar jadi sebagai SEO spesialis di perusahaan yang baru, bukan seperti itu. Pengalaman di sini adalah teman-teman sudah pernah melakukan atau sudah pernah memiliki studi kasus tentang SEO. Jadi contohnya nih, aku dulu tuh belum punya yang namanya pengalaman sebagai SEO spesialis. Tapi kenapa aku bisa diterima sebagai seorang SEO spesialis? Jawabannya sangat sederhana, karena aku memiliki blog yang blognya itu aku optimasiin berdasarkan pengetahuan, pengalaman aku, dan skill yang aku pelajari dari berbagai tempat, sehingga web itu punya performa yang baik. Nah, itulah yang aku jadikan sebagai portofolio sehingga bisa diterima bekerja sebagai seorang SEO spesialis. Jangan lupa juga untuk terus update tentang lowongan pekerjaan yang sering muncul di beberapa situs atau platform digital yang bisa kalian cari tahu untuk melamar pekerjaan sebagai SEO spesialis tersebut. Karena hal ini tentunya sangat membantu. Jadi semakin banyak teman-teman melamar di perusahaan dengan job desk SEO, tentunya teman-teman akan lebih berpeluang juga untuk diterima bekerja sebagai seorang SEO spesialis. Apa saja hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan skill di bidang SEO ini? Di antaranya adalah ikutilah kursus atau pelatihan-pelatihan yang sekarang ini sudah banyak sekali tersedia di berbagai lembaga. Kemudian kalau teman-teman ingin mencari yang gratis pun teman-teman bisa loh belajar melalui YouTube ataupun blog-blog SEO yang juga sering di-share oleh para pakar-pakar di bidang SEO. Jangan lupa juga untuk berusaha mengikuti komunitas-komunitas SEO. Teman-teman bisa cari, itu ada banyak sekali di internet. Kemudian jangan lupa juga untuk ikuti webinar-webinar. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis. Jadi di sini menuntut teman-teman untuk terus aktif nih agar ilmu-ilmu tentang SEO itu bisa update. Mulai sekarang ada baiknya teman-teman membuat website atau blog pribadi, kemudian lengkapilah blog tersebut atau website tersebut dengan konten-konten yang menarik. Kemudian teman-teman bisa terapkan apa-apa aja yang telah teman-teman pelajari dari SEO. Kemudian kalian bisa evaluasi hasilnya seperti apa sih. Nah, itu yang bisa teman-teman jadikan pegangan atau senjata untuk lebih mudah di-hire oleh perusahaan. Mungkin itu yang bisa aku share terkait SEO spesialis. Jika teman-teman punya pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan, silakan di kolom komentar. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.